Malu dong jadi penceramah tapi menghina orang. Ada enggak penceramah begitu? Ada. Seolah-olah dia panitia hari kiamat. Orang sudah tahu masyarakat Kabupaten Prengsiwo, dia senang maulid. Datang dia, maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Betul, maulid tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa? Ngapain dia maulid? Untuk apa? Mereka hidup sama Nabi. Mereka lihat Nabi. Ya untuk apa diceritakan? Maulid itu menceritakan sejarah hidup Nabi. Ya kita sudah 1400 tahun yang lalu. Pasti banyak yang tidak tahu sisi Nabi. Maka kita ceritakan itu maulid. Saya tanya ibu-ibu. Woi, Bu, berapa anaknya Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilgub, bukan Islam pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Coba lihat itu politisi kalau mau dipilih, caleg kalau mau dicoblos, penampilannya kalah ustadz. Pakai songkok, pakai gamis, keluar masuk masjid. Biar ndak diajak senyum, senyum juga. Begitu terpilih, ndak pernah lagi injak masjid. Ada begitu di sini? Alhamdulillah Bupati dan Pak Gubernur ngundang Ustadz Das'ad. Bukan kaitan dengan pilkada, tapi kunjungan kerja. Masya Allah. Bersyukur ibu-ibu ada gubernur ngundang Ustadz. Ketemu rakyat. Biasanya gubernur kalau mau ketemu rakyat ngundang artis. Kalau artis kau undang, apa kau dapat? Oh, dah kelihatan dada, kelihatan paha. Bawa apa? Alamat palsu. Dia goyanglah dada, Nggak juga dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur ngundang Ustadz Das'ad. Sehingga Bapak Ibu, ibu-ibu ini yang depan saya bisa nampak langsung Ustadz Das'ad. Piye kabare? Api-api? Ji, alhamdulillah. Karena kalau majelis taklim yang mengundang Ustadz Das'ad, tak bisa. Kenapa? Mahal sewa tiket. Saldomu aja ndak cukup. Ini jilbabmu aja baju seragam belum lunas. Alhamdulillah ada gubernur mencintai rakyatnya, datangkan Ustadz Das'ad Latif. Alhamdulillah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu-ibu, musuh kalian bukan polisi. Hoi, Bu,
Jangan musuhi polisi. Apa? Film Rambo? Oh, itu satu polisi yang jahat. Baru satu. Berapa polisi di Indonesia? 470.000. Hampir setengah juta. Baru satu yang jahat. Masih jauh lebih banyak polisi baik di Indonesia. Ibu tahu enggak kenapa kita bisa pengajian di tempat ini? Biar Pak Gubernur mau, Pak Bupati mau, tapi Pak Polisi tidak kasih izin, enggak bisa kita pengajian. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang di jalan kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Oi Bu, ini ibu muslimat. Kari Pak Imam tidak ketemu. Saya pergi ceramah, macet mobil, saya baca surah Yasin, tidak gerak-gerak mobilku. Saya salawatan, masih tidak gerak mobil saya. Begitu datang polisi lalu lintas, Pak Ustadz, jalan. Makanya jangan musuhi polisi. Iya, iya Bu. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau Pak Polisi mati, siapa bungkus kok? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, bersinergi membangun Republik Indonesia. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di pengajian ini saya tengok masih banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Siaran langsung juga baru cuman itu ibu-ibu janda. Umurnya sudah hampir 70 siaran langsung juga. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Ropopo, ora popo, kawin lagi suamimu. Simpan handphone, simpan. Nggak usah ada yang rekam, tolong simpan ya. Bisa. Ustadz, kita mau dokumen Ustadz, supaya nanti rumah bisa nengok sendiri. Bu, kalau ibu rekam sendiri pasti kabur. HP-nya sudah tua, jaraknya 10 meter, suaranya pasti tidak jelas. Gimana cara dokumentasinya Ustadz? Saya mau nonton minggu depan, gampang. Gimana caranya? Nih ada kamera saya bawa. Ada kamera saya, nanti gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kita mau nonton, gimana caranya? Kau sudah bawa kameramu Ustadz? Buka YouTube. Tulis pengajian Akbar Prengsewu. Keluarlah ceramah kita hari ini. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Hei, Bu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa? Hai guys, halo Besti. Kita lagi belanja Besti. Apa kau dapat? Tapi kalau ulama kau follow, ustadzmu kau follow, penceramamu kau follow, kau angkat harkat dan derajatnya ulamamu. Dengar ceramahnya pahala. Laksanakan ilmu yang kita dapat di akunnya, pahala. Kita sebarkan lagi ceramahnya, pahala. Berlipat-lipat pahala yang kau dapat. Maka follow Dasat Latif.
Sudah kupolo Ustaz, kupencet, tidak mata putar. Hakul yakin, tidak ada kuotamu. Waqala idan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Lalu Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarimu, Bu? 10. Cacat dong. Masa enggak ada jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat 1.000.000 lebih jari-jarinya. Nabi geleng kepala dan kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Tidak ada. Ini malaikat. Lalu Nabi tanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di sungai, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad. Satu yang tidak mampu aku catat. Wih, kata Nabi, apa gerangan? Kenapa tidak mampu kau catat? Karena jumlahnya, nilainya lebih besar daripada jumlah air hujan. Apa gerangan? Kata malaikat ini, ketika umatmu berkumpul di depan kantor Bupati Pringsewu. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Mereka memuji-muji Allah. Lalu bersalawat kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka saya mau lihat kita bersalawat. Kalau kita salawat di kumpul seperti ini, pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Saya mau dengar mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Luar biasa di sini, lebih banyak ibu-ibunya. Ibu-ibu dulu ya, bisa ibu? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibunya. Ayo ibu, ikut sama saya bu. Salatullah salamullah. Ayo getarkan. Toharas. Yang di belakang. Salatullah ala Yasin. Nilainya 8,8. Ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo pak, bapak-bapak nih, oi. Jangan kau mempermalukan jenis kelamin ya. Ayo kencang suaramu bos, ayo, yuk. Salat ala toha sal ala Yasin. Nilainya 6,6. Diam. Kita dengar ini. Kau diamlah semua. Kapan lagi kita kerjai Pak Gubernur dengan istrinya? Jangan banyak bicara, kita kerjai hari ini. Ayo Pak Gub. Semua yang ada di sini, bos-bos semua ini kan? Kita dengar sama ini bos-bos kita semua ya. Salat ala toha salatullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Pak Gubernur yang belikan saya tiket. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian,
Teristimewa para alim ulama yang ada di depan kita, guru-guru kita, terkhusus yang kita hormati, Bapak Gubernur beserta istri, dan seluruh pejabat sipil maupun militer yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah bersabda, dalam dirimu Das'ad, dalam dirimu Pak Gubernur, ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal daging itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya waktu itu, ya Rasulullah, apa gerangan segumpal daging itu? Nabi menjawab, dialah qalbu, hati. Artinya apa? Baik tidaknya sifat dan peringai masyarakat Pringsewu, kalau mau lihat, lihat hatinya. Kalau hatinya sehat, tutur katanya lembut, tingkah lakunya baik, ucapan-ucapannya menyenangkan orang. Sebaliknya, kalau hatinya sakit, tutur katanya menjengkelkan, perlakuannya merugikan orang, di kantor tidak ada kerjanya yang beres, jadi masyarakat jadi sampah masyarakat. Kenapa? Karena hatinya sudah sakit. Saya nak tanya, ibu bapak yang hadir di ini sakit atau sehat hatinya? Cepatnya mengaku. Nah, sebelum jawab kita harus tahu dulu apa saja jenis-jenis penyakit hati itu. Kalau sudah tahu jenis-jenisnya, 1, 2, 3, 4, banyak. Oh ini saya kena nih. Oh ini saya kena yang nomor 4. Oh ini kena saya semua ini. Baru kita tahu, oh hatiku sehat, oh hatiku sakit. Kalau sudah tahu sakit sehat, maka kalau sakit segera obati. Kalau sehat ucapkan hamdalah. Ini penyakit hati penting. Kenapa? Karena tidak ada orang masuk neraka karena penyakit COVID. Kenapa masuk neraka saat 2 kali COVID? Kenapa? Hati ini jauh lebih berbahaya ketika sakit daripada otak. Saya naik kendaraan dari kota Bandar Lampung, bawa mobil ke Pringsewu, yang nyetir tangan, yang gas rem kaki, yang melihat sepanjang jalan mata, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Iya kan? Padahal otak yang berpikir. Di kantor gubernur yang menulis pengumuman tangan, yang melihat salah ketik mata, yang berpikir bikin pengumuman otak. Tapi begitu diumumkan pengumuman itu, apa kata announcernya? Perhatian, perhatian. Tidak ada perotakan, perotakan. Berarti hati jauh lebih berpengaruh daripada otak. Kalau begitu apa penyakit hati? 1, penyakit hati yang paling bahaya adalah al-mutakhawilu bis sholah, menganggap enteng sholat. Pasti banyak ndak sholat duhur di sini tadi nih. Diundang jam 1, dandan jam 10, coklat biru, krem abu-abu, jilbabnya jilbab sakaratil maut, 3 lapis, kuning biru dikasih merah sedikit. Jepitannya 17, ada kering-keringnya, ada kayak pohon di belakang. Coba lihat ibu gubernur, sederhana saja jilbabnya. Itu, tahu ibu, istri gubernur. Kamu istri petani. Gayanya lah. Coba kalau ibu-ibu, Masya Allah. Ada juga orang, dia hanya pengangguran,
Kayak dialah yang paling kaya di situ kampung. Ngapain kau dandan? Biar kau kasih beda apa, orang tetanggamu juga tahu. Ah, itu tetangga saya. Ah, bajunya sempit, roknya sempit. Pergi pengantin, kata suaminya, cepat-cepat kau, kita ketinggalan. Tunggu dulu bang. Beleng-beleng. Ada begitu di sini? Ada. Tahu ndak yang namanya menganggap enteng sholat? Mereka yang kalau dia tidak sholat, dia merasa tidak ada dosa sama sekali. Itu kan yang banyak. Kalau tidak puasa, lepas puasanya Ramadan 2, lepas Ramadan dia ganti karena takutnya lepas puasanya. Dia tidak berani ngambil sandalnya orang kalau di masjid, tidak berani ngambil duit, nggak berani berzinah. Tapi berani dia tinggalkan sholat 5 kali sehari semalam. Kalian kalau tidak sholat, tidak ada gunanya semua amalmu. Tidak ada gunanya. Ustadz, kenapa saya sakit-sakitan? Karena kau tidak beres sholatmu. Sudah ke dokter kiri kanan, tidak sembuh-sembuh. Memangnya dokter sembuhkan kamu? Kalau dokter sembuhkan manusia, harusnya tidak ada dokter kena COVID. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Saya juga sampai sekarang belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa Ustadz? Saya mencret-mencret ini dok. Kata dokter, kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu karena kau dokter. Kenapa saya lagi kau tanya? Yang hebat baru dilihat. Kau pasti mencret. Itu yang jago. Dikasih sudah dikasih obat nih. 3 kali 1 ini, 3 kali 3 ini, 2 kali 3 ini ya. Kau datanglah 3 hari yang akan datang. Kenapa disuruh datang 3 hari yang akan datang? Bukan karena dokter ambil duit kita, tapi karena dokter mau tahu itu obatmu cocok atau tidak. Kalau cocok lanjutkan, tidak cocok ganti resep lain. Allah, tanpa kau beritahu, Allah tahu penyakitmu. Maka tidak sembuh-sembuh penyakit karena kita tidak sholat. Perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih anakmu jadi pegawai negeri. Kecil buat Allah buat 2 periode. Kenapa kau tengok gubernur? Bukan, saya yang ceramah, bukan gubernur. Kecil buat Allah 2 periode. Kecil men, kecil. Allah cuma minta perbaiki sholat. Maka Pak Gubernur kalau datang begini, perhatikan semua rombongan. Awas kalau ada yang tidak sholat, kumutasi kau. Insya Allah. Ngapain kita pengajian seperti ini kalau tidak sholat? Di akhirat nanti Allah sampaikan, ibu iem, ibu tuh kiem, tugimin, bejok, wes iki kilo. Saiki amalku sampean. Iki sampean ini iki amalmu semua ini. Nih. Piye kuncinya? Mana kuncinya? Enggak ono kalau enggak ono kuncimu, tak hapus semua amalmu. Enggak ada gunanya. Maka ketika mau puasa, setan enggak terlalu goda. Mau haji, kalau setan katakan kau pergi umroh tiap tahun, kalau perlu update status biar sujud kau foto lagi. OTW tawaf, OTW sa'i, sholat 2 rakaat, alhamdulillah sudah sholat. Kalau kata setan, upload semua itu supaya habis amalmu. Tapi ketika kalian mau sholat, setan berupaya menggagalkan. Kenapa? Semua amalmu tidak ada guna ketika kau tidak sholat. Sebatang pohon lebat bunganya, walaupun 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun 1000 tahun,
Apa gunanya? Maka ibu kalau lihat suami setengah mati dari ladang, setengah mati dari kantor, setengah mati berdagang, pulang tidak sholat, singgung itu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, itu. Jangan malah pulang suamimu kau singgung lagu apa? Lalalalalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Salatullah Mullah ala toha rasulillah. Salatullah salam ala yasin. Satu, penyakit hati al-mutakhawilu bis sholah, nganggap enteng sholat. Ya, Bu, ada gubernur di sini. Nih gubernur, beliau kalau panggil ajudan, ajudan, itu ajudan biar lagi duduk. Siapa gubernur? Biar ada lagi kacang di sini, dia makan dengan kulit-kulitnya. Siapa gubernur? Perintah. Iya toh? Iya. Iya. Kira-kira ada ndak ajudan dipanggil? Ajudan! Tunggu dulu Pak. Diinjak lehermu. Ajudan! Bapak ndak lihat saya sibuk. Padahal Pak Gubernur ini paling lama jadi gubernur 10 tahun. Paling lama. Kalau tidak 5 tahun saja. Kita doakan 10 tahun. Begitu takutnya manusia sama gubernurnya. Tidak berani mengatakan tunggu. Lalu kenapa ketika Allah yang mengajakmu? Hayya 'alas shalah. Tuqiyam. Wes. Salat. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi ada pembeli. Hayya 'alal falah. Bejo. Wes. Salat. Apa kata sampean? Tunggu. Lagi mendomi. Pantas 30 tahun kau merantau cari nafkah, sampai sekarang tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Tuhan yang punya dunia kau tinggalkan dan kau jauhi. Maka lepas pengajian ini, apapun kegiatan kita, apapun kesibukan kita, bahkan sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat. Biasa perempuan banyak tidak sholat kalau selesai haid. Terlanjur nyaman dia 5 hari tidak sholat. Kata suaminya, kenapa belum kau sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Apa kata istrinya? Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit ini bang. Kata suaminya, kau bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Beleng-beleng. Nenek. Ya. 2. Penyakit hati di antara kita. Apa itu? Yang kedua, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka cari kejelekan orang. Nih ibu-ibu nih. Tukang gosip. Saya aja lewat tadi ada yang gosip saya. Ternyata kecil aja orangnya. Lewat-lewat lagi dibeli. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Ini pelakunya sama tukang gosip ini. Hei! Hei! Ingat, biasanya dekat pilgub banyak orang yang menyebarkan kejelekannya incumbent. Kejelekannya gubernur. Dia sebar. Bu, kalau tidak senang orang, tidak usah kau coblos. Tapi begitu kau sebarkan kejelekannya, maka ibu tanggung dosanya dunia sampai akhirat. Ini biasanya gini.
Dia ndak cerita tuh, mulut matanya dong. Apa sih apa? Kenapa jilbabnya ndak serasi? Kayak umbul-umbul. Ya wes yo. Iyo. Wih, lipstiknya palsu. Kok kamu tahu? Melengket di giginya. Semua orang mau digosip. Gelangnya palsu. Kenapa kau tahu? Tuh ada hitam di lengannya. Ini kelakuannya semua ini, Bu. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Nabi pernah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Kamu tahu enggak siapa yang pailit di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul. Nabi katakan, dia sholat, bahkan sholat-sholat sunnahnya baik. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa, bahkan Senin Kamisnya bagus. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, sedekahnya pun ada. Yang tidak haji padahal dia mampu, dia sudah haji bahkan umroh tiap tahun. Seluruh sahabat heran. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Kalau begitu siapa yang pailit ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Kenapa bisa bangkrut? Ya, hubungannya kepada Allah baik, ibadah mahdanya baik, tapi di kantor tidak ada yang senang. Bertetangga tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara pagar. Samping rumahnya bertengkar gara-gara got. Samping kiri sawahnya bertengkar gara-gara ledeng. Apa? Hah? Pak ledeng. Mulut bugis. Masa kau paksa lidahku jadi lidah Jawa? Inje. Peroleh duit kera-kera mau balobar asa sih sekoe. Itu orang Jawa tinggal di tanah Bugis. Semua dia musuhi. Di akhirat kelak datanglah dia bawa pahala puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama ikut pilkada. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya gagal. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 30 tahun. Habis sudah tuh sholatnya 30 tahun. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi, tunggu dulu, saya pernah bertetangga di kantor Pringsewu. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi dari kepala dinas menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya 30 tahun. Habis itu sholatnya 30 tahun. Habis puasanya 30 tahun. Ya Allah, ini hajiku, 2 kali haji. Datang lagi teman kantornya, tunggu dulu. Saya juga pernah difitnah, dicerita kiri kanan. Akhirnya apa? Saya ditunda kenaikan pangkat saya 5 tahun. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya itu 2 kali. Habis amalnya. Masih ada orang yang pernah disakiti. Ya Allah, saya juga pernah disakiti. Kata orang yang tadi banyak amalnya, di mana lagi Tuhan, sudah habis amal saya. Puasa saya sudah habis, sholat saya sudah habis, haji saya sudah habis, zakat saya sudah habis. Tidak ada lagi cara bayarnya. Lalu Allah berfirman, supaya adil, ambil dosa orang ini yang pernah kau fitnah, yang pernah kau cerita jeleknya. Maka ibu-ibu, silakan ikuti pesta demokrasi. Silakan ikuti pilkada. Tapi jangan kau bantu orang sebar fitnah-fitnah, apalagi berita bohong. Habis amalmu. Maka ibu-ibu kalau ada yang datang cerita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anu apa toh? Anu itu. Maka majelis taklim yang baik, dia akan mengucapkan, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah, suami kita belum tentu lebih baik dari dia.
Itu yang bagus. Bisa Bu? Bisa? Tapi yang banyak kan tukang tambah, ikut campur. Biar bukan urusannya dia campur. Anu ya, kayak King Kong. Ketawa baru kau semua kena ini. Hei, hei, Ibu tahu enggak kalau Bu suka campur, bukan bukuran urusannya diurusi juga. Tahu, Bu, orang yang suka ikut campur, nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Tahu tauge, Bu? Coba lihat tauge, selalu ikut campur kan? Ya, pecel ada, gado-gado, tahu isi, sayur asam manis. Karena dia selalu ikut campur, maka toge Allah takdirkan tidak ada yang lurus, semuanya bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu pagi-pagi suka gosip, teriaki, toge nih toge nih salatullah ala toha salatullah sal ala yasin. Satu, nganggap enteng sholat. Dua, suka cerita kejelekan orang. Ada bilang, Ustadz, yang saya cerita itu memang benar. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah, namanya fitnah. Satu kali datanglah anak muda, bertetangga dengan Umar bin Khattab, melapor kepada Umar. Umar waktu itu presiden, Amirul Mukminin namanya. Ya Amirul Mukminin, kata Umar, kenapa? Saya mohon pendapatmu. Kenapa kamu? Ini tetangga saya anak muda, kasihan, dia mau menikah. Kata Umar, alhamdulillah terbuka jodohnya. Tapi calon istrinya saya tahu masa lalunya. Ini calon perempuan, calon istrinya masa lalunya gelap. Kasihan ini laki-laki, dia tidak tahu siapa calon istrinya. Apakah saya harus beritahukan siapa masa lalunya ini perempuan calon istrinya? Umar marah, merah mukanya. Kalau bahasa kita, ngapain kau mau urusin dia? Ada urusan apa kamu yang mau buka aibnya ini perempuan? Kau tahu enggak siapa yang tutup aibnya ini perempuan sehingga calon suaminya tidak tahu? Kau tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kau yang mau ungkap? Bukan untuk mempermalukan. Maka ibu-ibu, kalau cinta kepada amalmu yang kau pelihara selama ini, berhentilah hari ini. Mulai saat ini cerita kejelekan orang, karena itu menghancurkan amalmu. Ingat nanti itu dekat-dekat pilkada itu pilgub. Oh ini. Orang jadi gubernur kau habis amalmu. Dua. Yang ketiga, yang menjadi penyakit hati kita kata Nabi, qillatul haya, kurang rasa malu. Masya Allah, dulu perempuan, kalau lewat orang bilang, siapa anak gadis itu? Pemalu betul. Sekarang, malu-maluin. Perempuan sekarang yang di atas bajunya turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Sudah tipis, sempit pula. Kita yang setengah mati. Ya, bagaimana Pak Satpol? Dilihat. Dosa? Tidak dilihat. Barang bagus. Maka yang baik kata Nabi, kalian harus kerjasama. Laki-laki tundukkan pandanganmu, perempuan jaga akhlakmu. Biar kami setengah mati jaga mata, tapi kalian gentayangan seperti setan, habis amal kami. Tidak mungkinlah Pak Gubernur jalan begini terus. Iya toh? Iya. Maka yang baik, tolong ibu-ibu jaga akhlak. Alhamdulillah semua saya lihat pakai jilbab. Tapi janganlah kau kurang malu ketika olahraga. Bajunya sempit, roknya sempit, pakai jilbab tapi sempit-sempit. Di depanlah laki-laki kantor lurah.
olahraga, ibu-ibu majelis taklim di depan, betul pakai jilbab tapi sempit-sempit. Di depannya ibu-ibu, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan, 1, 2, bapak-bapak belakang, 3. Iya toh. Maka kalau muslimah, orang Islam, wanita muslimah yang terhormat, dia tidak akan lakukan seperti itu karena dia malu. Malu dong. Malu dong. Malu dong. Sudah dikasih mobil dinas, tapi ketemu masyarakat sombongnya minta ampun. Malu dong. Sudah dikasih mobil dinas, mobil gratis, bensin gratis, ada sopirnya gratis, tidak pernah didapat pengajian. Malu dong. Sudah anggota DPR, dipilih, kasih uang reses, pakai tanda tangan palsu. Malu dong. Malu dong. Majelis taklim, sudah 10 tahun majelis taklim, tapi suka meres caleg. Wane piro. Kenapa? Terus. Memangnya saya mau jadi gubernur? Pak Arinal yang terus, bukan Dasat. Terus. Maka penyakit hati yang ketiga, qillatul haya, kurang rasa malu. Malu dong jadi ustadz tapi mecah belah rakyat. Malu dong jadi penceramah tapi menghina orang. Ada enggak penceramah begitu? Ada. Seolah-olah dia panitia hari kiamat. Orang sudah tahu masyarakat Kabupaten Pringsiwu, dia senang maulid. Datang dia, maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Betul, maulid tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa? Ngapain dia maulid? Untuk apa? Mereka hidup sama Nabi. Mereka lihat Nabi. Ya untuk apa diceritakan? Maulid itu menceritakan sejarah hidup Nabi. Ya kita sudah 1400 tahun yang lalu. Pasti banyak yang tidak tahu sisi Nabi. Maka kita ceritakan itu maulid. Saya tanya ibu-ibu. Woi, Bu, berapa anaknya Nabi? Ini bingung kan? Maka itulah maulid. Cerita anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Nah, itu tujuannya maulid. Malu dong jadi ustadz, gampang sekali. Neraka. Oh, ada juga. Kata anak muda, ndak usah pergi masjid, dia bikin takut-takut. Ayo, malu dong jadi umatnya Nabi, tapi kita justru tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Qillatul haya, kurang rasa malu, adalah penyakit hati yang ketiga. Yang keempat, penyakit hati yang keempat, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya apa saja, kaya jabatan, pejabat, namanya gubernur, mau sombong. Jangan sombong gara-gara gubernur. Kepala dinas, kau jadi kepala dinas karena gubernur senang kamu. Begitu gubernur tidak senang, kamu mutasi lagi. Tapi biar gubernur senang, kalau istri gubernur tidak senang, tidak jalan urusanmu. Maka alhamdulillah gubernur kita di Lampung ini orang yang rendah hati, tidak sombong. Mana buktinya? Meskipun beliau orang Jawa,
bukan orang Jawa tapi berusaha memberikan pengarahan pakai orang Jawa. Kenapa? Karena mereka mau tunjukkan saya cinta kepada kalian. I love you full. Tapi bukan cinta itu, ada istrinya. Ya kan? Apa yang disombongkan? Nih, Dasat Latif. Merasa hebat? Tidak, saya bukan hebat. Kenapa bisa saya seperti ini? Karena ada penonton. Bukan karena saya jago, karena ada penonton. Bayangkan kalau saya tidak ada penontonnya, ceramah di sini 2 jam, berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Gubernur, sudah lama sakit itu, Ustaz. Apa lagi? Ada di sini Dandim. Ada Kapolres, mau sombong. Apa Gubernur aja ndak boleh sombong, Dandim Kapolres aja ndak boleh sombong, ulama aja ndak boleh sombong, apalagi kau yang pengangguran. Kalau gubernur sombong, Dandim, Kapolres, profesor, orang kaya sombong, orang masih maklum, ya wajarlah dia sombong, dia kaya. Tapi kata Allah, dia temannya setan. Orang kaya sombong temannya setan. Tapi orang masih maklum, ya wajarlah. Tapi kalau sudah miskin, tidak terkenal, pengangguran, rumah ngontrak-ngontrak, jelek rumahnya, jelek istrinya. Mau sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo. Hentikan rasa sombong. Rakyat di sini insya Allah susah sombongnya. Ini yang punya peluang rasa sombong. Di sini nih. Kalau kita apa yang kita mau sombongkan? Paling kita ini Pak. Apa yang kita mau sombongkan? Biasanya sombong itu ketika Allah berikan kelebihan kepadanya. Maka ujian bagi pejabat, ujian bagi orang cerdas, ujian bagi mereka adalah ketika dia mampu mengendalikan rasa sombongnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak penyakit hati, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Belum puas? Betul. Memang saya bukan laki-laki pemuas. Kalau saya kasih puas ibu-ibu mati muda saya. Begini aja. Kita doakan Pak Arinal sehat walafiat. Jadi gubernur lagi. Kita datang lagi ke Kabupaten ini untuk syukuran insyaallah. Ya. Nah sekarang sudah tahu ada 3 penyakit hati. 4. Ayo periksa. Bapak ibu masuk apa enggak? Kalau sudah masuk, wala tai'asu min rauhillah kata Allah. Jangan kau putus asa, segera perbaikinya. Segeralah bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.